ke kurikulum Kan itu. entertainment tuh Misalnya bukan ini masukan ya, e-sport, aku bukan Sekali. mengkritik, ini masukan Ya untuk aku. enggak. Karena industri e-sport sendiri itu Beda. dari sisi entertainment side. Joget-joget, iya tuh kayak yang di TikTok itu, wah, gue udah mulai bingung nih. Kok arahnya e-sport sekarang jadi ke konten-konten kayak gitu ya? Gitu. Dan entah kenapa di kepala gue mungkin karena emang muncul di FYP gue juga ya, OP yang teringat di kepala gua gitu. Karena kan FYP OP tuh entah kenapa kita searching masalah apa juga entar tiba-tiba nongol gitu. Jadi ya yang gua tangkap sekarang perkembangan e-sport sekarang yang diikutin sama para orang tua adalah hal paling simpel yang bisa mereka sentuh, ya platformnya TikTok. Mbak-mbak warung gabut nontonin TikTok. Semua terekspos tentang TikTok segala macam. Nah, yang tadinya e-sport ini gimana ya bilang ya, yang tadinya e-sport ini lebih besar ke kompetitifnya, sekarang juga masih cukup besar kompetitifnya, tapi ada beberapa branding yang memang dilakukan oleh OP ini tidak terlalu banyak gitu untuk masalah kompetitifnya, untuk masalah e-sportnya dan segala macamnya. Apakah itu salah? Ya enggak, itu benar gitu karena entertain adalah bagian dari e-sportnya juga. Jadi ya menurut gua sih kalau misalkan emang mau ada cukup banyak, gua tahu talentnya OP bagus-bagus, konten mereka juga bagus-bagus gitu. Terus kalau memang misalkan mau berkaryanya untuk entertain yang seperti itu, gue punya saran yang lebih bagus nih, bukan menjelekkan ya Pak David ya, ini sekedar kritik dan saran aja gitu. Gue juga tidak minta dikritik dan segala macam karena ini adalah opini gue, tapi kalau mau dikritik ya nggak apa-apa untuk omongan gue ini. Ya kayak mungkin beberapa manajemen e-sport memisahkan gitu untuk manajemen talent mereka dan juga e-sport mereka, konten yang mereka upload di manajemen talent mereka apa, konten yang mereka upload di e-sport mereka itu apa, mereka pisahkan. Jadi kalau misalkan memang ada branding yang berbau-bau tentang apa yang gue posting di sosial media dan tiba-tiba trending, tiba-tiba menjadi perbincangan di mana-mana, ya akankah lebih baik kalau dipisahkan. Jadi yang e-sport ya emang e-sport, mungkin ntar ada baru lagi berubah jadi OP Entertainment, jadi bisa masuk ke acara-acara yang gimana, karena tadi gue sempat ngedenger juga ada sempat untuk film lah segala macam, itu bagus menurut gue. Jadi gue di sini cuma pengen mengutarakan keresahan gue aja masalah e-sport, masalah hal-hal yang sudah kita perjuangkan dari zaman dulu. Gue jujur tumbuh besar itu di e-sport, jadi gue bener-bener cinta banget sama e-sport ini, cinta banget sama passion gue yang udah gue bangun selama ini. Jadi ya Diam kok orang lagi kalau ngomong, memang jangan ingin tetap berisik. ada konten seperti itu, saran dari gue ya mungkin embel-embel Respect Bro e-sportnya yang Pasta. agak sedikit dipisahkan gitu. Jadi supaya semuanya lebih baik juga, itu aja sih. Terima kasih. Oke, thank you. Pasta, thank you. Gimana mau ditanggapi atau bagaimana? Kau David silakan. Oke, untuk yang masalah nama, menurut gue itu purely sesuatu yang apa hak kita lah untuk melakukannya. Jadi, but I don't know, kita nggak bilang iya, kita nggak bilang enggak, but itu kita tampung lah, kita tampung. Oke, sekarang yang untuk joget-joget e-sports tuh yang joget-joget ya. No. Itu maksudnya gue nggak pengen bahas di sana karena gue udah denger dari tadi bahasnya muter di sana. Jadi gue lebih pengen di pikiran gue aja sih. Kan tak kenal maka tak sayang kan. Kalau nanti puternya ke kepala gue. Puternya ke Amerika palingnya. Pak David menjelaskan lagi kan tadi Pak David sudah ngomong. Ini ada satu yang gue belum ngomong. Jadi, cuman ini oke. Ini gue nggak gitu. Ini gue nggak mengcounter lu atau nggak bukan pembenaran tapi sebuah pemikiran ya, sebuah pemikiran. Oke, sekarang gini, kalau misalnya kita bilang nggak usah spesifik case-nya Bro Pasta lah. Kita anggaplah misalnya sekarang orang awam yang nggak ngerti e-sports nih, nggak ngerti e-sports. Okay. Berarti gue berasumsi orang itu belum tahu e-sports itu apa, ya. Sekarang kalau kita gini. Salah satu TikTok Ads atau fitur iklan TikTok yang paling mahal, yang paling efektif, yang paling dicari. Maaf saya potong sebelumnya. Kalau masalah itu kan saya kurang paham ya. Yang saya resahkan di sini kan lebih ke gimana caranya sebuah manajemen e-sport membawa branding dan edukasi tentang e-sport ke orang banyak. Karena jujur tujuan orang pejuang e-sport kita sebutnya, termasuk teman-teman dari organizer yang ada juga, kita ingin membawa nama e-sport itu lebih dikenal baik ke orang tua. Itu tujuannya, karena itu yang paling susah kita lakukan. Boleh dipotong sedikit? Boleh Mas Ibnu, silakan. Ya, karena
sorry banget nih nggak punya banyak waktu. Salam kenal Oke, David semuanya. Ibnu, Selamat Ines, malam selamat semuanya. Malam Mas Ya. Ibnu. Saya udah Dipotong, Cok. beberapa pendapat dan opini dari saya udah saya sampaikan ke Pasta, ke Ko David juga, secara Respect Ko pribadi David ke ya, guys. Irli juga. Nah, concernnya kepada e-sports ini kita di masa sosialisasi dan edukasi. Maksudnya gini, jangan sampai kata e-sports ini adalah cabang olahraga prestasi saat ini, Anjas. gitu. Bedakan dengan gaming industry. Kalau gaming industry kita berbicara dengan ekosistem. Apa yang Ko David tadi sampaikan itu ada di dalam gaming industry, yaitu ekosistemnya, gitu loh. Terserah mau branding timnya seperti apa, tapi tolong jangan korbankan e-sportsnya, kata e-sports ini, gitu loh. Itu yang saya bilang. Maksudnya gini loh, karena masyarakat di Indonesia ini belum siap untuk menerima itu. Dalam arti, jangan sampai persepsi orang atau persepsi orang tua dari player-player ini atau anak-anak gamers yang masih calon-calon anak e-sports ini, jadi persepsinya jelek gitu loh. Apa yang dipakai oleh OP e-sports gitu, itu kan menjadi rancu gitu, jadi jangan sampai persepsinya, loh ini kok e-sports, ya balik lagi, e-sports kok joget-joget, e-sports kok negatif, itu loh. Yang kita lakukan sekarang itu kan masuk ke dalam edukasi itu ekstrakurikuler, misalnya kita mau perjuangkan itu ke Kemendikbud, ekstrakurikuler di SMP, di SD. Apakah dulu, di ekstrakurikuler itu ada diajarkan tentang branding untuk joget-joget di TikTok? Kan nggak ada, gitu loh. Pastinya kan ke arah kompetitifnya, bukan brandingnya, gitu loh. Ini Jadi, benar Ko David versus tanggung jawab everybody, kita guys. semua adalah Mentalnya membranding e-sports ini sebagai ke arah positif. Jadi kalau aku posisi Ko David, OP e-sports ini punya kalau exposure udah yang besar, bingung mau jawab apa, ya kan? aku langsung cabut. Berarti udah sudah off. harus bertanggung jawab atas nama e-sportsnya ini. Karena kata e-sportsnya ini, Kayaknya David udah itu cepirit mewakilkan seluruh penggiat e-sports ataupun sorry, guys. yang di dalam cabang olahraga e-sports. Itu sih maksud gue. Oke? Itu aja kali ya yang gue sampaikan, sedikit aja. Kalau mau ditanggapi boleh. Thank you Mas udah speak up tentang ini. Oke. Gini, kalau kita sebenarnya, justru aku tadi salah satunya yang mau tanya ke Mas Ibnu adalah sebenarnya kurikulum yang di e-sports ini berarti hanya kompetitif nih, Mas Ibnu nih. Betul, kompetitif. Dia nggak tahu ya. Hanya kompetitif. Itu kita concern di kompetitif di akademi ataupun ekstrakurikuler. Oke. Gitu. Kenapa nggak dimasukin dari sisi entertainment side-nya juga ke kurikulum Kan itu? entertainment itu Misalnya bukan ini masukan ya, e-sports, aku bukan Ari. mengkritik, ini masukan untuk aku. Karena industri e-sports sendiri itu Beda. dari sisi entertainment side-nya, content creating-nya, kreatifnya, Beda. manajemennya, itu tuh besar loh. Kalau misalnya kita hanya fokus beli kurikulum dari sisi kompetitif aja, kita bisa cek datanya. Mungkin kira-kira berapa orang nih kira-kira yang minat untuk ikut. Oke, saya jawab. Saya jawab. Oke. Yes. Kita berbicara soal e-sports dan ini di bawah Kementerian Kemenpora. Ya, di mana handle tentang olahraga pastinya. Kenapa di kurikulum itu hanya ada sisi kompetitifnya. Kalau kita ngomong soal branding, entertainment, itu ada di ekonomi kreatif. Kemenparekraf itu beda lagi. Benar. Gitu loh. Itu harus dipisahkan. Makanya gue bilang e-sports dan gaming industry itu harus dipisahkan ekosistemnya. Gitu loh. Itu Ko David. Kenapa kita lebih concern ke kompetitifnya? Karena memang misalnya gini, ekstrakurikuler ada karate, ekstrakurikuler ada ya, judo ataupun apa-apa, itu kan semuanya kompetitif. Gitu. Olahraga. Gitu loh. Oke, kalau misalnya, ini pertanyaan aku berikutnya, Mas Ibnu. Kalau misalnya, OP joget-joget nggak boleh, jadi harus ganti nama, nggak boleh pakai e-sports. Apakah ini akan berlaku ke tim lain? Berarti tim lain yang joget nggak boleh pakai tulisan e-sports.
Kayaknya tadi ini ya, apa Ko David sudah disampaikan juga, mungkin Pasta tadi udah sampaikan sedikit, kayak model Bigetron gitu, kan ada Starion ya. Talent management sama e-sports-nya dipisahkan gitu loh. Ko David. Tapi di kontennya ya mungkin ini Koet juga bisa jawab. Di kontennya TikTok Bigetron, Evos itu juga ada konten joget loh. Tapi kita kembali ke opini masyarakat. Opini masyarakat nggak bisa dilawan. Kalau misalnya mereka punya opini yang negatif, bisa dilawan nggak? Itu loh. Kita yang menilai itu masyarakat, bukan kita 1, 2, 3 orang. Gitu loh. Oke. Demokrasi ini kan tentang opini seluruh masyarakat. Bukan cuma 1, 2, 3 orang. Ini kalau misalnya cuma Pasta beropini sih, ya kita bisa, ya maksudnya kita bisa ngomong cuma Pasta nih yang ngomong gitu, ataupun cuma Oji nih yang ngomong. Ini opini masyarakat banyak sekali loh. Betul. Dan setuju. ya itu Menurut aku gini, Mas Ibnu. Menurut aku gini Mas Ibnu. Itu Kira-kira kalau lu apa ya? berantem sama si Terus David kan menang gak kok? di dunia e-sports ini tren itu sangat cepat dan sangat gampang berganti ya. Misalnya tiba-tiba ada satu tim yang diperbolehkan untuk joget, OP nggak boleh joget nih, anggaplah sekarang kita nggak boleh joget, atau kalau mau joget ganti nama e-sports. Terus ada tim lain yang pakai nama e-sports, mereka tetap joget, terus dapat hype yang mirip dengan OP. Aku yakin OP nggak akan seperti ini selamanya. Terus apakah dia juga harus menghilangkan kata-kata e-sports itu? Apabila itu terjadi sama Koet misalnya. Gini. Mas Sebenarnya Ibnu, sorry. Mungkin Koet. saya tambahan dikit Tambahkan, aja. boleh. Ya, tadi ada ngomong soal e-sports lain, kenapa boleh joget-joget tapi OP gak bisa ya kayak gitu. Kita juga paham kok, itu sesuatu kayak Saya bentar dulu. Ya, Saya nggak siap. pernah bilang OP itu tidak boleh joget-joget, itu nggak pernah bilang. Kita kan ngomong soal opini ya. Jangan sampai persepsi masyarakat ini negatif tentang e-sports. Itu aja yang saya concern. Karena apa? Nanti bertabrakan dengan sosialisasi dan Aku edukasi dipotong yang sama kita Mas berikan Ibnu. masyarakat yang kita jalankan ini gitu loh. Itu aja sih yang saya concern. Bukan berarti nggak boleh joget. Tapi kan kalau ada opini masyarakat yang negatif, loh, kita kontra sekali dong. Kita jadi yang berjuang untuk e-sport, untuk edukasi sekarang jadi ya terganggu gitu loh. Itu sih Koet. Iya. Kalau dari saya sih lebih ke dance itu kan ada tren juga, apa yang lagi hot atau yang enggak gitu. Tapi dari sisi branding semua perusahaan mau brandingnya kayak gimana kan ada gitu, mau family friendly kayak mau kayak gimana. Kalau dari speaking for Bigetron side kan kita sendiri tahu lah banyak bocil yang dukung Bigetron, malah sampai ada sebutan bociltron gitu. Cuma kita filter gitu apa yang kita mau up sebagai entertain konten di e-sports kita gitu. Tapi di e-sports konten kita itu lebih banyak kan kayak 80% soal e-sports. Jadi masih menurut saya masih oke gitu. Maksud aku itu bukan larangan kayak gak bisa ambil konten dari luar e-sports. Kita juga ada konten kayak makan bersama, review makanan dan lain-lain gitu. Cuma open banget sih, tapi lebih ke persepsinya itu apakah brand tersebut ini majority-nya kontennya itu tentang soal e-sports gitu. Dan kalau buat kita sendiri kalau Bigetron kayak kita ada berapa kali kayak ini dari kita juga tunjukin kayak talent kalian mau gak joget yang ini, mereka sendiri yang rasa ini gak pantas buat branding mereka pribadi loh, bukan dari Bigetronnya sendiri. Dari Bigetronnya malah tawarin, talentnya malah gak mau gitu, dan kami langsung oh mungkin ini gak cocok buat mereka punya audience gitu, karena audience kita sama talent kita itu sangat 11-12 mirip gitu, kita brandingnya mau kayak gimana gitu. Itu sih opini dari saya. Oke, gue boleh nanggepin dikit nggak? Gue nggak tahu ya kenapa keresahan gue malah jadi panjang, malah jadi semua pihak datang, ada CEO berapa banyak di sini, terus ada ketua IESPA juga dan lain-lainnya gitu. Jadi menurut gue kayaknya diskusi ini menurut gue ya untuk saat ini detik ini jadi agak kurang sehat, malah jatuhnya jadi kayak OP e-sport versus everybody gitu, dan gue nggak pengen hal itu, karena yang gue inginkan di sini adalah perkembangan e-sportnya itu kita ngerangkul bareng-bareng, dan gue nggak pengen adanya keributan kayak gini. Gue cuma ingin kita ya udah namanya kita kompetitif, kita bersaing entah dari konten entah dari kompetisi, itu semuanya kita pengen yang sehat.
senggol-senggolan, sikut-sikutan pasti ada, tapi fair the game gitu. Udah sebatas di situnya aja. Untuk Kenapa berkembangnya senggolnya bareng-bareng ya kita biathlon joget? pikirin bareng-bareng. Gua nggak pengen ada perpecahan segala macam, dan menurut gua kalau diskusi ini dilanjutkan, Siuyut. malah akhirnya adanya kayak Bubar. kubu-kubuan antara kubu A, kubu B dan segala macam. Karena ini menurut Beli gua OPI, diskusinya bubarin udah OPI. agak nggak sehat. Masalah selesai, Karena Betul. gas udah adanya patungan nih ceban Makanya pertama. Pasta makanya saya bisa bilang tadi sebentar Pak offline Riza. aja. Oke, Ya ngerti. oke. Kalau seandainya gue Gimana? offline itu lebih setuju banget. Ya Ya, kan? betul Nah, offline. sebentar. Betul. Ini kan udah keterlanjuran, gitu kan ya. Sebetulnya kan juga jadwalnya OPI itu kan ada di Planet Esports nanti ya, Rabu ya, gitu kan. Nah, cuman di sini disclaimer. Tadi kan juga kata Pasta kan udah terlanjur basah juga. Nah, cuman yang maksudnya yang di sini yang gue pengen ucapkan adalah untuk yang lainnya, jangan terlalu menyudutkan di pihak OPI-nya dulu. Nah, maksudnya kan kenapa tadi dari Pasta Ada Genta. itu bisa jadi berkepanjangan gitu kan ya. Sebetulnya kan ada momentum juga Pasta di situ yang terjadi ya. Nah, kebetulan ada juga Ed di sini. Halo Mas David, perkenalkan. Nama saya Iman, Mas. Nama saya Iman. Nama saya Iman. Salam Saya kenal. cukur Saya rambut. ex-CEO BFD. Dulu saya pernah jadi CEO BFD. Sekarang saya juga pengen jadi salah satu CEO salah satu tim tapi belum bisa di-announce gitu ya. Apa guys? Dan Victim abis ya? saya juga pemilik Hero Studio. Dan Apakah itu kebetulan victim? Mas, kita sama-sama ada di TikTok Mas. Dalam artian ada di TikTok itu saya juga ada prestasi juga di TikTok. Sama-sama verified account juga untuk Hero Studionya ya. Nah, saya pribadi Mas, ingin sebetulnya mengucapkan terima kasih atas kebesaran hati Mas untuk bisa datang diskusi bersama kita juga. Dan mohon maaf juga kalau seandainya dari tadi terkesan ini menyudutkan OPI. Nah, cuma sedikit disclaimer ya Mas ya. Dari saya pribadi sebetulnya dari Pasta sendiri omongannya bisa menyambung ini kan awalnya diawali mula dengan adanya video Genfos ya Mas ya, yang kemudian juga saya tanggapi. Nah, cuman di situ Anjay, juga pengen Genfos, masyarakat tahu Genfos. bahwasannya satu hal. Saya juga termasuk daripada fansnya OPI Mas. Gitu loh. Nah, di live saya pun beberapa kali juga saya bilang, untuk OPI menjalankan bisnis ini nggak bisa terus-terusan kalian anggap itu sebuah pargoy. Saya sangat setuju dengan pendapat Mas terkait masalah entertainnya. Gitu loh ya. Dari segi entertainnya. Nah, cuman di sini terkait masalah stigma masyarakat yang berubah menjadi negatif, dan kemudian masalah kemarin yang mungkin Mas sendiri juga udah tahu yang menjadi heboh ya, sebelum akhirnya Pasta juga keluar gitu kan ya. Yang terkait masalah kenal saya tidak gitu ya. Nah, bahkan saya menghimbau di situ kepada seluruh viewer saya pada saat live. Nanti Mas bisa lihat klip live saya secara utuh ya Mas ya, ada replaynya kok, nggak pernah ada yang saya hapus di Nimo. Di situ mengatakan Pasta mau bahwasannya tidur tapi tidak nggak ada bisa. kesalahan yang terjadi pada saat itu sama sekali Mas. Gitu ya. Yang walaupun waktu itu pada saat itu BTR Genfos dibilang kenal bapak kau nggak gitu ya. Di situ tidak ada kesalahan apapun yang terjadi. Nah, cuman kenapa itu menjadi viral? Karena ternyata masyarakat Indonesia, betul kata Mas Riza tadi, tidak bisa ditampik terkait masalah etika dan masalah mereka bersuara. Karena ibarat kata netizen itu bebas bersuara, tapi bagaimana cara kita menanggapinya. Pada saat itu saya belum menanggapi Mas. Dalam artian saya belum berbuka suara karena apa? Sebetulnya di situ yang dirugikan adalah bukan pihak daripada BTR Genfosnya. Nah, tapi di sini yang saya mau berbicara adalah terkait masalah kode etik perusahaan atau kode etik profesi lah. Pada saat itu kenapa bisa sangat heboh? Karena menggunakan daripada atributnya daripada OPI Mas. Kalau Mas sadar pada saat itu ya. Nah, saya menjelaskan waktu itu kepada masyarakat bahwasannya gini. Di sini yang paling dirugikan sebetulnya OPI. Saya bilang kenapa? Ceban kedua Gitu loh. demi dunia Karena esports namanya yang lebih baik. tercoreng karena salah satu anggotanya itu menggunakan, bukan salah satu anggotanya tapi keseluruhannya menggunakan baju OPI. Nah, saya di situ tidak mengambil sikap Mas. Nah, tapi nanti mungkin kita bisa bertukar cerita setelah ini offline ya Mas ya. Ada sikap yang saya ambil pada saat itu pada akhirnya yang ibaratnya itu yang tidak dipublikasikan. David Nah, adalah sorry, gambaran saya Mas, ketika ini presentasi kayaknya banyak yang nanya. out of topik yang itu Ya. nanti kita bisa ngobrol sendiri. Boleh. Bro Iman. Maaf, Cuma maaf, Bang Iman, Sebetulnya kalau sebelumnya. seandainya dibilang out of topic sih sebentar, ini sama sekali tidak out of topic, ini masih ada di topik e-sports. Waduh. Gitu. Nah, maksudnya dalam artian tadi kan Waduh. menyampaikan keresahan termasuk yang joget juga kan. Nah, di sini Waduh. pun juga saya tidak against daripada konten-konten entertain Mas gitu loh. Karena setuju Private. banget amati tiru modifikasi dan pasar Katanya mau Indonesia public, juga kan. sekarang mau Nah, cuma di private. sini adalah pandangan dari sudutnya Gimana adalah sih? dari sudut si masyarakat ini sendiri gitu loh. Jadi mau public atau Jadi private? dalam artian sudut masyarakat ini sendiri pun itu sesuai dengan yang kata Riza tadi gitu loh. Bukannya melarang untuk joget dalam hal e-sport di sini. Nah, tapi lebih daripada sesuai dengan juga kata Ed tadi,
Bahkan talentnya sendiri pun juga nggak mau melakukan gitu loh. Nah, akhirnya di sini yang membuat ini menjadi pecah karena udah beruntutan berentetan masalah. Itu dari saya sendiri. Kalau seandainya nanti kita offline Oke. lanjutkan, menurut tadi Mas ini juga out of context, itu dipersilahkan. Tapi bagi saya ini ada hierarkinya dan Mas juga harus tahu hierarkinya dan lain-lainnya. Oke. Itu aja sih Mas Oji.